Sebuah kisah tentang kehidupan seseorang yang begitu keras, walaupun tak sekeras batu, penuh rintangan dan diselimuti dengan penuh rasa dendam. Dilahirkan dalam keluarga baik-baik dan penuh kasih sayang, ia tumbuh menjadi sosok pemberani tanpa kenal rasa takut. Namun keharmonisan dan kasih sayang itu hilang seketika saat tragedi menimpa keluarganya. Sang ayah difitnah dan dibunuh secara sadis. Ia dan ibunya dibuang dari tempat kelahirannya. Rasa dendam telah menyelimuti hatinya. Umur 10 tahun, ia sudah menjadi pembunuh. 15 tahun kemudian, ia menjadi sosok misterius yang paling ditakuti oleh para mafia-mafia di kota Mumbai. Bahkan, para polisi bertekuk lutut kepadanya. Oke ngap, seperti apa kisah perjalanan Viju yang di sini diperankan oleh Hrithik Roshan yang penuh lika-liku dan berdarah-darah? Lalu bagaimana perjuangannya merebut kembali tahta sang ayah? Seperti biasa, jangan lupa bantu kami dengan cara subscribe channel ini dan jangan lupa like-nya biar kita semakin ngaceng. Yo gaskeun. Pagi itu semua warga Manwa sedang merayakan hari Dewa Ganesha. Ini adalah Master Dinanath Chauhan. Orang-orang memanggilnya guru. Ia merupakan panutan yang sangat disegani. Dan ini adalah kepala suku pada waktu itu. Orang-orang menyebutnya Tuan Tanah. Dan ini adalah Viju alias Vijay Dinanath Chauhan, putra tunggal dari guru. Saat bagi-bagi hadiah bersama temannya, Viju sangat keberatan kepada Surya. Karena ia menilai Surya tidak adil memberikan hadiahnya. Viju pun didorong hingga terjatuh. Namun ia tak tinggal diam. Ia kemudian mengambil batu dan langsung melempar Surya. Mereka pun berkelahi. Tak lama sang ayah pun datang dan melerai mereka. Di bawah pohon beringin tua di tepi pantai, ia kemudian diperingati oleh sang ayah. Nah, bukan berarti kita harus jadi pengecut. Kita juga butuh kekuatan, tapi bagaimana kita memanfaatkannya. Dunia ini hanyalah panggung sandiwara yang dipenuhi dengan keringat dan penuh air mata, kata sang ayah sambil memanjakannya. Sementara itu, Tuan Tanah sangat khawatir akan kekuasaannya diambil alih oleh sang guru. Ia kemudian menyuruh anaknya pulang ke Manwa untuk menggantikan posisinya. Dan ini adalah Kancha, anak dari Tuan Tanah. Ia pernah menjadi mafia kelas kakap di Mumbai. Wajahnya seperti zombie dan bertingkah aneh. Si Kancha ini punya trauma berat di masa lalunya. Ia sering dihina, dibully oleh teman-temannya. Sehingga ia berubah menjadi seorang psikopat. Dan ia sangat takut melihat cermin. Saat sedang berpesta dan menjadikan warga sebagai mainan, guru datang menasehatinya dan memperingatinya. Namun karena ambisi kekuasaannya, ia tak mendengar hal itu. Ia kemudian menjanjikan warga bahwa ia akan setia mengabdi untuk desa Manwa. Ia juga menjanjikan akan mendirikan pabrik garam dan itu akan mensejahterakan warga Manwa. Tapi ini hanyalah triknya untuk mengambil simpatik dan kepercayaan warga. Saat hujan turun deras, guru memperingati warga agar jangan pernah memberikan lahan mereka. Karena menurutnya, Kancha akan memanfaatkan warga dan akan membuat mereka sengsara. Sementara itu, Kancha sendiri berencana membuat desa Manwa tempat jual beli kokain dan sabu. Mendapat laporan dari pengikutnya guru sedang pidato ke warga. Ia sangat marah. Kemudian malam itu, sang guru difitnah oleh Kancha dan pengikutnya. Sang guru difitnah telah melakukan pembunuhan terhadap salah satu anak warga di sekolah miliknya. Ia diserbu warga dan rumahnya dibakar. Tak hanya itu, sang guru diseret secara sadis oleh Kancha. Di bawah pohon beringin di tepi pantai, sang guru digantung hingga tewas. Fitnah kejam itu membuat istri dan Viju melarat. Bahkan ia diusir dari Manwa. Kini Viju dan ibunya yang sedang hamil tua menggelandang di terminal Mumbai. Ketika itu juga, sang ibu nyeri perut. Viju pun berlari mencari pertolongan. Mengira ibunya diapa-apain, ternyata sang ibu melahirkan adiknya. Viju pun merasa lega.
Next, saat ia belajar untuk bekerja, tak sengaja ia melihat Kanca dan langsung mengejar untuk mengikutinya. Ini adalah Rauf Lala, mafia kelas kakap sekaligus penguasa Mumbai. Bukan sekedar mucikari, ia juga pengendali peredaran narkoba di Mumbai. Pada saat itu, ia ditemui oleh Kanca untuk menawarkan kerjasama jual beli sabu. Namun karena Rauf Lala tahu niat busuknya untuk menguasai Mumbai, ia menolaknya mentah-mentah. Bahkan Rauf Lala menghinanya hingga emosinya terbakar. Sementara itu, Piju terus mengintip dari lubang jendela. Lala datang ke kompleks mereka mencari orang yang mau mencoba membunuh dirinya atas suruhan Kanca. Tak punya belas kasihan guys, Rauf Lala langsung membunuhnya. Piju yang berada di sana terus melototi aksi Lala tersebut tanpa rasa takut. Atas kejadian itu, polisi yang bersekongkol dengan Kanca langsung melaporkannya ke Inspektur Gaitonde. Dan pada kejadian itu, hanya Piju yang menjadi saksi kunci. Saat Inspektur Gaitonde menyuruhnya untuk bersaksi, ia mengingat kata-kata sang ayah. Kekuatan itu penting, tapi bagaimana kita memanfaatkannya? Piju pun berbohong atas kesaksiannya. Ia tak mau mengatakan yang sebenarnya. Jadi ini adalah trik Piju agar bisa dekat dengan Rauf Lala guys. Atas kejadian itu, ibunya sangat marah dan Piju hanya mengatakan, "Aku hanya ingin manwa." Wow, ambisinya luar biasa guys. Polisi yang bekerja sama dengan Kanca itu pun sangat marah dan menyiksa ke ibunya Kali. Polisi tersebut mengira ia menyuruh Piju untuk tutup mulut saat bersaksi. Melihat hal itu, Piju pun langsung mendorong polisi tersebut dan mengambil pistolnya. Tanpa rasa takut, Piju langsung membunuh polisi tersebut. Setelah itu, dengan pistol di tangannya, ia menghadap ke Rauf Lala. Dan 15 tahun kemudian, waktu itu polisi sedang jumpa pers terkait kasus peredaran narkoba yang sudah merajalela, di mana polisi sudah tak mampu lagi menghadapi gerakan Rauf Lala. Para polisi sudah kewalahan dengan gerakan-gerakan militannya. Sementara itu di daerah kekuasaan Kanca, hak-hak asasi tak berarti. Kanca menguasai Manwa secara otoriter dan kejam. Dan nama Piju pun disebut-sebut sebagai tangan kanan Rauf Lala yang cerdas dan berperan penting setiap lini gerakan Rauf Lala guys. 15 tahun yang lalu, ia ditebus oleh Rauf Lala dan dijadikan tangan kanan sekaligus anak angkatnya. Namun yang mengesankan dari Piju, hasil jerih payahnya itu diserahkan ke warga miskin dan rakyat jelata. Bukan hanya itu guys, ia juga mendirikan sebuah yayasan untuk orang-orang miskin. Oke next, ini adalah Kali, teman kecil sekaligus anak dari ibu angkatnya. Kali sangat menginginkan Piju. Ia sangat ingin menikah dengannya. Namun pada saat itu, Piju belum siap untuk menikah karena ambisi dan dendamnya belum terbalaskan. Lanjut, Piju kemudian menuju ke kantor Gaitonde. Di sana ia diberitahu bahwa ia sebentar lagi akan pensiun. Namun Piju hanya menanyakan ibu dan adiknya. Gaitonde pun memarahinya karena tak pernah menemui sang ibu. Jadi Gaitonde ini sangat dekat dengan Piju dan ia menjadikan Piju sebagai informannya guys ya. Next, dari kejauhan ia mengintip ibu dan adiknya yang bernama Seksa. Secara diam-diam ia menaruh sebuah kado di depan pintu. Namun ia akhirnya ketahuan saat adiknya kembali mengambil air minum. Sang adik pun menanyakan, siapa yang memberikan kado untuknya setiap tahun? Piju hanya mengatakan, "Aku tidak tahu." Jadi semenjak ia membunuh dan masuk penjara, ibunya tak lagi menerimanya guys dan diusir dari rumah. Dengan penuh kesedihan, Piju pun langsung pulang. Oke next, siang itu Rauf Lala mendapati kabar pemberitaan tentang dirinya bahwa target polisi bukan Kanca lagi, melainkan dirinya. Mendengar hal itu, ia pun sangat marah. Sementara itu, anaknya yang bernama Mazhar terus menghabiskan sabu-sabu ayahnya dan memberikan harga tinggi ke pelanggannya. Dan kini semua pelanggannya tak mau lagi berbisnis dengannya. Ayahnya pun sangat marah dan langsung menampatnya. Melihat situasi perpolitikan di dunia persabuan, Piju pun mencurigai orang dalam Kanca, sehingga barang-barangnya bisa masuk ke Mumbai. Next, Piju pun memaksa salah satu anggota polisi untuk buka mulut dan menanyakan siapa orang dalam dan di mana barang Kanca diselundupi. Akhirnya anggota polisi tersebut mengakuinya ternyata orang dalamnya adalah Sekjen Borkar. Piju pun menyamar dan memberikan informasi kepada Gaitonde tentang penyelundupan sabu di rumah Sekjen Borkar. Dan benar saja guys, saat Sekjen Borkar menggelar pesta di rumahnya, Satram dan pasukannya menyelundupkan sabu-sabu milik Kanca.
Satram ini merupakan tangan kanan dari Kanca guys. Ia ditugaskan menyelundupkan barang dan mencari celah di Mumbai. Saat Borkar ke kamar kecil, Piju sudah menunggunya di dalam dan ia pun sangat kaget. Sementara itu, Inspektur Gaitonde dan pasukannya pun datang merazia rumahnya. Demi jabatannya, Piju pun menyeting Borkar dan Pijulah yang mengambil sabu-sabu yang telah diselundupkan itu guys. Wow, Piju ini memang cerdas. Sementara itu, Satram dan Borkar sangat panik karena sabu milik Kanca yang diselundupkan itu sudah diambil Piju. Saat Borkar sudah pulang, Piju kemudian menaruh bom waktu di balik dinding kamar Satram agar ia bisa masuk menemui Satram. Setelah bom itu meledak, Piju langsung memergokinya dan membuatnya ketakutan. Di sini Piju tak langsung membunuhnya, tapi ia menyuruhnya untuk taat kepadanya. Jadi Piju ini sedang merencanakan sesuatu guys. Oke, paginya Raoub Lalam akhirnya mempercayakan Piju sebagai pemegang kekuasaannya di Mumbai. Sekaligus mengumumkan pernikahan anaknya Mazhar. Pasukannya pun sangat senang. Sedangkan Mazhar sedikit kecewa atas keputusan ayahnya. Namun Raoub Lala hanya memanfaatkannya saja. Saat menukar sepatunya dengan Raoub Lala, tiba-tiba ia menghalau peluru. Raoub Lala dan Mazhar pun segera melarikannya ke rumah sakit. Mereka sangat panik karena berhutang nyawa kepada Piju. Inspektur Gaitonde pun datang dan kemudian menyuruh mereka untuk pulang. Sampai di dalam, Gaitonde langsung menanyakannya apa sebenarnya maksud dari semua ini. Karena orang yang menembaknya menggunakan peluru mainan saja. Jadi sebenarnya di sini ini adalah rencana Piju untuk mengambil simpati dari Mazhar dan Raoub Lala guys ya. Oke next, 3 bulan kemudian mereka pun kini terlihat sangat akur dan Piju kini sudah sangat dipercaya. Bahkan sudah dianggap anak kandung oleh Rara Laoub. Saat Piju sedang mempersiapkan baju pernikahannya, tiba-tiba ia mendapatkan informasi bahwa yang menembak Piju waktu itu adalah Satram suruhan Kanca. Mazhar pun sangat marah dan ia tidak akan menikah sebelum membunuh penembak tersebut. Ini semua hanyalah rencana dari Piju guys ya, karena sebelumnya Piju sudah bekerja sama dengan Satram itu. Sementara itu, Raoub Lala bersenang-senang merayakan pesta pernikahan anaknya bersama keluarganya. Di lain sisi, Mazhar yang diikuti Piju terus mencari Satram untuk dibunuhnya. Sampai di depan gudang, ia menemukannya di sana dan terjadi tembak-tembakan. Mazhar pun terus mengikutinya dan dialah yang tertembak oleh Satram. Disinilah Mazhar baru tahu bahwa ini semua rencana Piju. Setelah Mazhar tewas, Piju kemudian langsung membunuh Satram. Sementara itu, Raoub Lala terus berpesta ria. Dengan muka tanpa dosa, Piju pun menggendong mayat Mazhar ke hadapannya dan membuat Raoub Lala serangan jantung guys. Dan rencana untuk menguasai Mumbai pun berhasil. Wow, permainan yang luar biasa guys. Oke next, Kanca pun menghubungi Piju yang kini menjadi ketua geng di kota Mumbai tersebut. Mata Piju berkaca-kaca yang diselimuti oleh amarah yang begitu bergejolak. Namun ia harus menahan amarahnya demi bisa balas dendam sesuai rencananya. Paginya, Piju pun berangkat ke Manwa untuk negosiasi kerjasamanya dengan Kanca. Saat pertama kali menginjakkan kakinya di tanah kelahirannya, ia disambut dengan bekas yayasan milik ayahnya dan teringat fitnah keji Kanca terhadap sang ayah. Ia terus berjalan dan melihat bekas rumahnya kini jadi abu yang dibakar oleh anak buah Kanca. Dan ketika mau sampai di kediaman Kanca, ia melihat banyak orang-orang dan mengingatkan tentang pembunuhan sadis ayahnya. Terlihat dari mata Piju sangat berapi-api dan waktu itu juga ia disambut akan kekejaman Kanca. Mereka pun bersalaman dan berpelukan. Sampai di dalam, ia sudah disambut dengan tarian yang luar biasa. Saat ia disuguhkan minuman, Piju menolaknya. Bahkan wanita cantik yang sudah disiapkan, ia tolak. Kanca pun bertanya, apa tujuan dan apa keinginannya. Piju pun menjawab, aku hanya ingin Manwa. Setelah disambut dengan tarian, Piju pun disambut dengan siksaan. Ia digantung dan siksa hingga babak belur. Setelah disiksa, Kanca pun menyetujui permintaannya dengan syarat Piju harus membunuh Inspektur Gaitonde. Karena Gaitonde adalah satu-satunya orang yang menjadi penghalang bisnis sabunya. Sementara itu, Raoub Lala sangat marah karena bisnis perdagangan esek-eseknya dibubarkan oleh Piju. Bahkan kini ia sudah mengetahui rencana dari Piju guys. Setelah siuman, Kanca pun menyuruhnya untuk pulang menyelesaikan tugasnya. Oke next, Raoub Lala pun melakukan aksinya lagi. Ia dan pasukannya menyerang area kompleks dan kembali memperdagangkan anak-anak. Karena ia sangat marah kepada Piju, adiknya Laksmi alias Seksa pun menjadi target penjualannya. Tiba-tiba dari arah belakang,
para pendukung Piju pun menyerang pasukan Raoub Lala. Dan saat itu juga Piju kembali dari Manwa dengan mata yang berapi-api. Piju pun menembak orang-orang yang menyentuh adiknya. Perkelahian Piju dan Raoub Lala pun tak bisa dibendung. Merasa adiknya dihina dan dilecehkan, Piju pun membunuh Raoub Lala. Dan saat itu juga akhirnya sang ibu berkata sejujurnya kepada Seksa bahwa PJ Dinat Chauhan adalah kakaknya. Saat pulang dari sekolah, Seksa pun mencari kakaknya Piju ke kompleksnya. Dan semua warga di sana sangat senang akhirnya mereka bisa bersatu kembali. Piju dan Kali pun mengajaknya pergi jalan-jalan. Sepulang jalan-jalan, ia pun mengantarkannya ke rumah sang ibu. Sang ibu pun menyuruhnya masuk untuk makan. Di sana ia kemudian menceritakan tentang sosok sang ayah yang tak pernah diceritakan oleh ibunya kepada Seksa. Di sini Piju tak bisa menahan emosinya untuk balas dendam dan ia langsung keluar. Sementara itu, Sekjen Borkar melaporkan kepada Kanca bahwa dirinya akan digempur oleh Gaitunde. Dan jalan satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah dengan cara membunuhnya duluan saat hari Dewa Ganesha akan dirayakan. Oke, next. Surya tangan kanan Kanca pun menemui Piju di kompleksnya untuk memastikan apakah ia benar membunuh Gaitunde atau tidak. Saat ia menemui Gaitunde, Piju pun langsung memberitahukan kepada Gaitunde bahwa dia sedang diteror oleh pesuruh Kanca. Namun Gaitunde tenang-tenang saja karena ia tahu Piju akan menyelamatkannya. Dan dia sendiri berencana akan membunuhnya. Saat sedang merayakan pesta, anak buah Piju pun melaporkan bahwa Surya berada di sana dengan membawa sebuah pistol. Ia pun segera mencarinya dan langsung membunuhnya. Setelah acara itu selesai, para media pun memviralkan berita pembunuhan tersebut. Sang ibu yang mengetahui orang yang terbunuh itu adalah tetangganya di Manwa segera ke kantor polisi dan di sana ia juga mengakui bahwa ia adalah ibu dari PJ Dinat Chauhan. Karena polisi ini bersekongkol dengan Kanca, akhirnya Kanca pun mengetahui yang sebenarnya bahwa PJ Chauhan adalah anak guru Dinat Chauhan yang telah ia fitnah dan bunuh 15 tahun lalu. Sementara itu, Gaitunde pun mengetahui siapa dan apa tujuannya selama ini. Gaitunde pun sangat marah kepadanya karena aksinya ini akan membuat warga tak bersalah jadi korban. Namun PJ pun menjelaskan permasalahan yang sebenarnya dan ia sendiri akan menghadapi Kanca sendirian. Kali yang mendengar hal itu pun sangat ketakutan karena akan ditinggalkan oleh Piju. Tak mau menyakiti hati Kali yang telah lama bersamanya, Piju pun melamarnya langsung dan mengajaknya untuk menikah. Setelah acara pernikahan sudah selesai, mereka diserang oleh suruhan Kanca. Hingga waktu itu Kali pun tewas dalam penyerangan tersebut. Singkat cerita guys, ayah Kanca alias Tuan Tanah sangat ketakutan akan kedatangan Piju, akan balas dendamnya dan akan membunuhnya. Dan benar saja, pasukan pertahanan mereka dibunuh satu-satu. Benteng pertahanannya dibombardir hingga rata, tak ada yang tersisa. Dan tiba-tiba Peijai sudah berada di kursi tahtanya. Dengan amarahnya yang berapi-api, Piju pun menghantamnya dan terjadilah perkelahian yang sengit. Di sini Piju tak bisa menandingi Kanca. Tubuhnya ditusuk dan langsung didorong ke tempat ibunya disekap. Pertanyaan saya, kapan ya ibunya ini diculik? Ya mungkin saja pas si ibu ini ngelapor guys ya. Di sana tangis haru bercampur jadi satu guys. Ia disilet dan dibuat seperti tepung. Warga yang melihatnya tidak bisa ngapa-ngapain. Ia kemudian diseret seperti ayahnya diseret 15 tahun lalu. Tapi ya biasalah guys, kalau film India itu kalau bintang itu kalah di awalnya saja. Oke, next, tiba-tiba Piju pun menjadi kuat dan bahkan talinya pun terputus. Ia berhasil menumpasnya dan membuat Kanca tak berdaya. Akhirnya Piju pun berhasil membalaskan dendamnya selama 15 tahun bersarang di hatinya. Namun kisah tak selalu indah. Piju pun kini pergi dengan tenang dan bisa bertemu dengan sang ayah tercinta di dalam alam lain. Tamat, ending yang menegangkan. Ada satu pelajaran yang bisa saya ambil di sini ngap. Sekeras apapun hidup lo, jika lo sungguh-sungguh, pasti lo akan mendapatkan meskipun harus dilalui dengan darah dan air mata. Pesan saya, jangan terlalu cepat percaya sama orang karena hidup ini keras bro. Sekian dan terima kasih.